Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zidan Kurnia Vicky, kami dari kelompok 4. Di pertemuan kali ini, kami akan membahas materi terkait sistem informasi e-bisnis. Langsung saja di slide yang pertama, di sini ada pengertian sistem informasi e-bisnis. Sistem informasi elektronik e-bisnis adalah penggunaan teknologi elektronik, terutama dalam bentuk teknologi informasi, untuk melakukan segala proses bisnis, termasuk di dalamnya adalah jual beli atau pertukaran produk, jasa dan informasi, membangkitkan permintaan melalui kegiatan marketing, melayani pelanggan, berkolaborasi dengan rekan bisnis, dan kegiatan transaksi bisnis secara online. Artinya, di sini segala kegiatan jual beli atau pertukaran produk dan lain-lain dilakukan dengan cara online, seperti itu. Selanjutnya, untuk membuat strategi yang efektif, perusahaan harus dapat mengenali tren yang terjadi dengan cepat. Dalam mengenali tren, dibutuhkan kemampuan seorang manajer untuk mempelajari, memahami, dan mengambil keuntungan dari perubahan yang sedang terjadi. Mungkin di sini sudah dijelaskan kemarin oleh kelompok 3 terkait tren-tren apa saja yang mempengaruhi. Seperti itu. Mungkin langsung lanjut saja. Selanjutnya di sini, pada saat sekarang teknologi telah menggeser kekuatan konsumen. E-commerce telah merubah saluran yang sebelumnya digunakan oleh konsumen dan bisnis untuk membeli dan menjual barang dan jasa. Lebih tepatnya, melihat teknologi yang sekarang begitu pesat menggeser konsumen dalam kegiatan jual beli yang awalnya dilakukan secara face to face atau secara langsung, sekarang beralih ke e-commerce atau secara online. Seperti itu, segala bentuk kegiatan jual beli baik barang ataupun jasa. Lanjut, kemampuan untuk beroperasi dengan infrastruktur minimal, mengurangi biaya pengeluaran tambahan, dan skala ekonomi yang lebih besar, konsumen lebih luas dalam pilihan, kenyamanan, dan harga yang bersaing. Artinya, ketika kita melakukan kegiatan jual beli secara online, di sini bahwasannya dijelaskan infrastruktur operasional itu sangat minimal. Biaya pengeluaran tambahan juga tidak terlalu banyak. Skala ekonomi yang lebih besar dan jangkauan konsumen yang lebih luas. Dan harga yang bersaing. Langsung saja lanjut di slide yang keempat. Di sini ada tantangan pembangunan sistem informasi e-bisnis. Yang pertama ada tantangan strategi bisnis. Tantangan strategi bisnis sendiri adalah ketangguhan sistem informasi e-bisnis terletak pada bagaimana perusahaan merumuskan dan menuangkan strategi bisnisnya yang handal dalam sistem tersebut. Misalnya strategi harga, strategi produk, strategi teknologi, dan sebagainya. Yang kedua ada tantangan globalisasi. Perusahaan lokal yang ingin berlaga di pasar globalisasi harus memahami seluk-beluk bisnis dalam lingkungan ekonomi global. Lingkup pasar berubah menjadi lebih luas. Perbedaan platform seperti bahasa, budaya, harga, perilaku konsumen, kebijakan pemerintah, dan sebagainya dapat menjadi masalah dan ancaman. Artinya di tantangan globalisasi ini, ketika perusahaan lokal ingin berlaga atau berkecimpung di pasar global atau lingkungan ekonomi global, harus benar-benar memperhatikan seperti bahasa, budaya, politik, dan lain-lainnya. Seperti itu. Langsung saja yang ketiga, tantangan arsitektur informasi. Tantangan arsitektur informasi sendiri, keputusan perusahaan untuk mengembangkan sebuah arsitektur informasi yang baru guna mendukung tujuan bisnisnya. Seperti itu. Yang keempat, tantangan investasi. Perusahaan harus mampu merumuskan visi dan anggaran untuk berinvestasi teknologi informasi dengan skala yang luas. Hal ini sangat kompleks dan membutuhkan perhatian yang serius.
Yang kelima, tantangan kemampuan untuk merespon dan mengontrol. Perusahaan tertantang untuk merancang sistem-sistem yang mudah dipahami dan dikontrol agar sistem informasi yang dibentuk mampu memberikan respon yang cepat dan tepat. Yang keenam, tantangan operasional, di mana kemampuan suatu perusahaan untuk memelihara informasi yang disajikan dalam situs web dan perusahaan juga dihadapkan pada persoalan keamanan data yang di-share dalam jaringan global tersebut karena banyak hacker dan cracker yang berlalu lalang. Dan yang terakhir di sini ada tantangan komunikasi. Tantangan komunikasi yaitu kemampuan untuk mengkomunikasikan rencana induk pengembangan sistem kepada sumber daya manusia agar mereka dapat memahami, menerima, dan mau menggunakan secara optimal. Untuk slide yang selanjutnya akan diteruskan oleh anggota kelompok dari kami. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.